Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Nur Rahman dari kelas 11 IPS 1 dengan judul profil Edukasi Hak Cipta Karya Seni kepada siswa-siswi SMAIT Umum Puro Bogor, dan saya bersama dengan dua orang teman saya sebagai satu tim. Perkenalkan, nama saya Nova Rozan Komara dari 11 IPS 1. Anggota pertama di judul profil Edukasi Hak Cipta Karya Seni kepada siswa-siswi SMA IT Umul Qura Bogor. Kenalkan, nama saya Habib Hasan Basit dari kelas 11 IPS 1. Saya anggota kedua dari kelompok profil Edukasi Hak Cipta Karya Seni kepada siswa-siswi SMA IT Umul Qura Bogor. Secangkir kopi yang di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, di poin 2 gagasan akan dijelaskan oleh teman saya Nova Rozan sebagai anggota pertama, dan yang terakhir untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Habib Hasan Basit sebagai anggota kedua. Latar belakang, kenapa kami angkat profil atau tema ini sebagai profil kami? Karena dewasa ini banyak sekali konten kreator ataupun seniman-seniman muda yang mulai membagikan seluruh karyanya di media sosial. Itu menjadi sebuah poin utama kami, karena masih banyak sekali kasus pembajakan di Indonesia yang sampai sekarang masih belum tertangani. Oleh karena itu, kami angkat tema ini sebagai profil kami agar kami juga bisa mengetahui lebih dalam tentang hak cipta itu seperti apa. Hak cipta itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya apa? Setiap seniman itu memiliki hak eksklusifnya masing-masing, di mana ketika terjadi sesuatu yang tidak pencipta atau seniman inginkan, maka dia berhak untuk mengklaim bahwasannya karya seni itu punya dia. Oke. Lalu emang penting ya hak cipta ini untuk kita pelajari, sangat penting. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak belajar atau kita tidak mengetahui tentang hak cipta itu seperti apa, maka kita tidak bisa berkarya bebas dan kita tidak bisa menghargai karya-karya orang lain. Gitu. Jadi kita belajar bagaimana cara menghargai karya orang lain lewat hak cipta itu sendiri. Lalu poin kedua adalah tujuan penelitian dari profil kami. Tujuan penelitian dari profil kami ini sebenarnya simpel dan tidak terlalu rumit. Kami hanya ingin memberi edukasi tentang hak cipta, pentingnya hak cipta kepada siswa-siswi SMAIT Umul Qura Bogor, lalu mengajak siswa-siswi SMAIT Umul Qura Bogor untuk menerapkan sistem hak cipta di kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang karya seni. Lalu yang ketiga adalah melindungi seluruh karya seni dari pembajakan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari profil kami ini ya ada 3 poinnya. Yang pertama adalah agar seluruh siswa-siswi SMAIT Umul Qura ini paham dan mengetahui pentingnya hak cipta untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar tidak ada lagi karya seni yang dilipat gandakan dan dijual secara ilegal tanpa pengetahuan dari seniman tersebut. Dan yang ketiga, agar seluruh karya seni ini dapat dihargai dan juga terhindar dari pembajakan. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya. Berlanjut ke gagasan yang akan dibawakan oleh Nova Rozan. Terima kasih kepada Mama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian kedua ini. Apa aja? Saya ingin menjelaskan bagian 2 dari profil kita, yaitu bagian gagasan. Nah, apa aja sih yang ada di dalam gagasan? Yang pertama ada kondisi terkini hak cipta di Indonesia. Gimana sih kondisinya sekarang hak cipta di Indonesia? Menurut kami lumayan mengenaskan ya, karena di mana di Indonesia di sini itu masih terjadi banyak pembajakan dan penjualan satu karya seni secara ilegal dan tersebar di dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa masih banyak orang-orang atau masyarakat yang belum memahami apa itu hak cipta, sehingga menurut kami edukasi ini diperlukan. Nah, ada beberapa kasus yang telah kami paparkan di dalam PPT, di dalam PowerPoint ini, seperti yang ini, menciptakan karya sastra di tahun 1949 yang dilakukan oleh Khairil Anwar. Nah, dan seterusnya. Nah, ada yang kedua itu adalah solusi yang sudah ada,
Apa aja sih yang solusi sudah ada sekarang? Kami penulis mendapatkan ada 3 solusi. Yang pertama ada memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang apa itu hak cipta. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu kita mensosialisasikan kepada masyarakat atau pada masyarakat apa itu hak cipta dan dampak jika hak cipta itu dilanggar sendiri. Nah, yang kedua adanya kesepakatan pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama mencegah perbuatan meniru hasil karya orang lain. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu pemerintah dan masyarakat itu bekerja sama membuat kesepakatan untuk mencegah dan mengurangi perbuatan orang-orang yang masih saja dengan seenaknya meniru atau menjiplak karya seni orang lain. Nah, yang ketiga itu ada melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Ini tuh bermaksud maksudnya apa sih? Maksudnya tuh jika ada seseorang atau suatu kelompok melihat kelompok lain atau individu lain melakukan tindakan menjiplak atau meniru karya orang lain tanpa perizinan, untuk segera menghubungi pihak yang berwenang dengan kasus tersebut. Nah, tindakan ini itu bertujuan untuk memberikan efek jerak kepada pelaku. Nah, yang ketiga ada pengembangan edukasi hak cipta. Apa sih itu pengembangan edukasi hak cipta? Nah, di sini tuh dalam gagasan kami, pengembangan awal kami itu hanya berupa video tanpa adanya dalam video itu adanya animasi. Nah, lalu kami akan memulai ke tahap selanjutnya di mana kami akan mencantumkan sebuah animasi yang dapat menarik perhatian orang lain dalam edukasi kami ini. Nah, video ini akan kami sebarluaskan di berbagai platform seperti YouTube, Instagram, dan platform-platform lainnya dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Nah, poin yang keempat itu ada pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan kami. Nah, siapa aja sih pihaknya? Pihaknya ada guru-guru di sekolah kami, dan juga Kemendikbud sebagai regulator dari gagasan ini atau penanggung jawab lah istilahnya. Nah, poin terakhir ada langkah strategis yang akan kita lakukan. Ada dua langkahnya. Yang pertama itu membuat video tentang apa itu hak cipta, dan kita akan menyebarluaskan di platform-platform yang tadinya sebelumnya saya sudah ucapkan. Yang kedua ada untuk bekerja sama dengan sekolah maupun OSIS untuk mengadakan seminar hak cipta tentang hak cipta. Dan jika seminar ini diadakan, diharapkan dapat membantu siswa-siswi untuk mengerti apa itu hak cipta. Sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu bab kesimpulan. Pada Habib, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Novel yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kesimpulan dari tema edukasi aktif karya seni kepada siswa-siswi SMA ITE Umul Qura Bogor. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini banyak sekali orang-orang yang mengupload dan memposting hasil karyanya, khususnya karya seni di berbagai media sosial mereka, dengan harapan agar ada orang lain yang melihat hasil karyanya. Namun, setelah orang tersebut melihat hasil karyanya dan tertarik menggunainya atau menirunya, pasti orang yang belum paham tentang hak cipta ini akan langsung menjiplak atau mencari karya tersebut tanpa meminta izin kepada si pembuat atau pemilik karya tersebut. Oleh karena itu, saya bersama kelompok saya mengambil tema edukasi aktif karya seni agar orang-orang paham apa itu hak cipta dan sebab penting cipta dalam kehidupan. Kami memulainya dari lingkungan sekolah kami SMA ITE Umul Qura Bogor. Kami ingin mengetahui seberapa paham siswa-siswi SMA ITE Umul Qura Bogor tentang apa itu hak cipta dan seberapa penting hak cipta dalam kehidupannya, dan untuk mengetahui seberapa paham mereka, kami menggunakan media sosial untuk memudahkan pendataan siswa-siswi SMA ITE Umul Qura Bogor. Nah, setelah kami data, kami memprediksi bahwa dari 75% ada 25% siswa-siswi SMA ITE Umul Qura Bogor yang sudah paham apa itu hak cipta dan seberapa
hal penting kita dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Dan berikut tadi adalah beberapa penjelasan singkat dari kami. Semoga profil kami bermanfaat. Dan akhir kata, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.